Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis yang ke-194 dari 1000 hadis hafalan. Temanya arti berghina kepada Al-Quran. Secara umum terjemah ghina itu nyanyian. Arti ghina pada Quran itu apa? An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna, tidak termasuk dari kami. Artinya dianggap tidak memenuhi, mengikuti, menuruti kemauan tuntunan dari kami. Artinya praktek yang kurang pas. Man, orang yang lam yataghonna, tidak berghina bil Quran, kepada Al-Quran. Wa zata ghairuhu, dan memberikan tambah selain Imam Bukhari dari makna al-ghina adalah yajharu bihi, menjaharkan dengannya, membaca dengan suara yang bisa didengar oleh orang lain. Rawahu al-Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ayyul ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, kita mengenal apa itu Al-Quran. Makna bahasa artinya adalah diambil dari kata al-qiraah, membaca. Juga punya makna tilawah, maknanya sama, membaca. Juga memiliki makna al-jami', sang penghimpun, yaitu menghimpun hukum, sehingga manusia terbimbing, semua perilaku akan ada bimbingannya, sehingga ketika dihisab mendapatkan pembekalan. Juga memiliki makna al-majmu', yang dikumpulkan akhirnya ada pada mushaf atau dikumpulkan di dada dengan cara dihafalkan. Itu makna bahasa. Makna istilah, firman Allah yang Allah bicara hak sesuai dengan keagungannya,
bisa didengar, bisa ditulis, dibukukan, lalu diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW. Diawali Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Itu definisi apa yang disebut dengan Al-Quran. Dia merupakan kitab dari kitab-kitab Allah yang diturunkan, yang mencakup terlengkap karena membahas kepada semua yang ada sebelumnya. Punya fungsi sebagai muhaimin, sebagai penyensor, sehingga semua ketetapan yang pernah ada itu berada di dalam Al-Quran. Semua kitab diimani, tapi untuk dibaca, dipahami, diamalkan, didakwahkan itu dengan Al-Quran. Lengkap dengan As-Sunnah sebagai tafsir, keduanya sama-sama wahyu. Fungsinya sebagai tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu, sehingga tidak ada masalah yang tidak dijelaskan, sehingga manusia mendapatkan bimbingan sempurna. Al-Quran, Sunnah tidak bisa dipisah. Yang praktek real ada pada diri Nabi, direkam kuat para sahabat, mereka praktek dengan sempurna bersama Nabi SAW. Dengan meninggalnya Nabi SAW, terputusnya wahyu, praktek Islam Nabi bersama sahabat itu merupakan profil praktek percontohan yang siapapun wajib mengikuti ke sana. Sehingga dengan begitu manusia sudah cukup mendapatkan bimbingan untuk masuk surga, bukan semata yang sezaman tetapi sampai kiamat, karena Allah menjamin akan penjagaannya. Kemudian pelajaran yang nomor 2, karena Al-Quran punya fungsi sebagai pembimbing sempurna, maka ketika menampilkannya nanti akan menarik dan maslahat kepada semua sisi, menarik maslahat pada semua sisi, sehingga akan terhantarkan selamat di depan Allah Ta'ala. Maka untuk mewujudkan menarik maslahat di semua sisi sehingga menghantarkan selamat sampai di hadapan Allah, maka cara mewujudkan menariknya hadis yang telah kita baca itu menjelaskan, yaitu diwujudkan dalam bentuk ghina, sehingga siapa yang tidak berghina maka dia tidak mengikuti tuntunan Nabi yang sempurna. Artinya tetap muslim, cuma dia tidak sempurna sebagaimana Nabi sempurna, karena sebagai percontohan. Makanya siapa yang mau niru sempurna dapat sempurna, bila tidak kurang sempurna, walaupun tidak melepas keislamannya. Kalau begitu penampilannya sempurna, menarik, mengantarkan maslahat sehingga selamat di sisi Allah Ta'ala. Makna berghina pada Quran itu artinya apa? Ada beberapa makna. Pertama, al-qiraah bil jahri, membaca dengan suara jahr. Artinya ketika membaca orang lain butuh mendengar, menyimak, itu bisa. Itu makna pertama. Makna yang nomor 2 adalah tahsinu tilawah atau tajwidut tilawah atau tartilut tilawah. Bacaannya dibikin hasan, bacaannya dibikin jayyid, bacaannya dibikin tartil. Itu dari makna yang kedua.
sehingga orang harus tahu makhraj, keluarnya huruf, sehingga huruf per huruf ketika mengungkapkan sesuai dengan bacaan dari mana dia keluar, sehingga antara a, antara a, antara sa, antara sa, antara sya, antara so, antara do, antara zo, antara za, antara kaf, antara kof, dan semisalnya, sehingga ketika orang mengerti bahasa Arab lalu membacanya itu bisa dipaham. Sebab kata lafadz sadid pakai sin dan syadid pakai shin itu maknanya beda. Ada perintah wa qulu qaulan sadida, punya mana sidqan benar. Ada juga wa'adalahum adzaba syadida, Allah menyediakan kepada mereka adab yang syadid, punya mana keras. Sehingga dengan bacaan tepat pada sasarannya, yang mendengar nanti akan paham. Itu masuk pada wilayah tajwid, wilayah tahsin, wilayah tartil. Sehingga itu termasuk bagian dari Al-Quran, sehingga tidak merubah makna. Sekaligus tahsin memiliki makna tahsinus saut, mengungkapkan dengan suara yang didengar indah. Termasuk keluarga Abu Musa itu diberikan seruling dari serulingnya keluarga Dawud, artinya ketika membaca berusaha keras untuk terdengar indah, bukan membaca biasa, membaca terdengar indah, masing-masing sesuai dengan kemampuan, tidak ada patokannya, tapi masing-masing sesuai dengan kemampuan. Sehingga misalnya Fatihah dibaca bukan semata Alhamdulillah Rabbil Alamin, tapi ditahsin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu termasuk dari makna yataghanna, dan itu bukan ghina yang melalaikan, sebagaimana nyanyian secara umum yang diikat dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, nanti akan dibikin mengatur sedemikian rupa sehingga konsentrasi berada kepada itu, hilang makna, sehingga nanti akan terlalaikan, apalagi itu dengan musik lebih kacau. Bukan itu yang dimaksud, bukan lahan, tetapi membaca sesuai dengan haknya, dan orang bekerja keras dengan menampilkan suara yang suka untuk didengar sesuai dengan kemampuannya. Lalu mana yang ketiga dari yataghanna adalah yastaghilu bih, menyibukkan diri dengannya. Artinya ketika orang itu membaca, jadikan Quran itu adalah kesibukan dia membaca. Kenapa dia sibuk konsentrasi membaca Quran? Ya karena memang itu petunjuk Allah. Dengan cara direnungi, dia akan paham, sehingga nanti maknanya merasuk, mempengaruhi jiwanya, menambah khusyuk, wayazitum khusyu'an. Maka bentuk istighol, sibuk dengannya dengan yatadabbur, merenungi maknanya, sehingga sampai kepada sasaran, sehingga tidak semata hanya bacaan. Kemudian makna yang lain dari yataghanna yaitu yastaghni bihi. Orang merasa cukup ketika membaca dengan Al-Quran. Kenapa? Dia bacaan terbaik, sehingga dia tidak butuh bacaan-bacaan yang lain. Karena semua sisi itu sudah tercukupi, entah itu dari gaya bahasanya,
tata bahasanya, balaghahnya, ilmu sastranya dan macam-macam. Itu ketika manusia membuat kata-kata yang menarik, itu tidak akan pernah bisa menyaingi akan menariknya Al-Quran. Sehingga dengan demikian orang merasa cukup dengan Al-Quran sehingga tidak butuh kepada yang lain. Dari beberapa makna di atas, itu mana yang dipakai, jawabnya terpakai semuanya sehingga saling melengkapi. Sehingga juga ada memiliki makna taronam, disenandungkan, dengan senandung sesuai dengan apa yang sedang dibaca. Ketika memiliki nada keras ancaman, ya bagaimana senandungnya bahasa keras ancaman. Ketika bahasa bisyarah kabar gembira, bagaimana disenandungkan sebagai bahasa kabar gembira. Ketika di situ terangkap berkaitan dengan masalah sesuatu yang susah, bagaimana menyenandungkan dengan nada yang susah. Sehingga dengan begitu nanti akan menyentuh kepada jiwanya, sehingga akan terpenuhi semua sisi tentang frekuensi suaranya, tentang makhrajnya, tentang nada, tentang makna. Sehingga ketika orang itu sudah terbuai dengannya, sehingga cukup, sehingga dia tidak butuh kepada yang lain-lain. Makanya siapa yang sudah merasakan indahnya Al-Quran, maka jangan disaingi dengan indahnya musik, nyanyi. Kenapa? Itu memang perkara yang dilarang, bisa memalingkan, sehingga manusia bisa terjauhkan. Nah, maka perkara-perkara yang bisa menjauhkan orang dari Al-Quran itu komunitas adalah diharamkan. Demikian beberapa pensyarahan tentang arti hadis, makna berghina kepada Al-Quran. Kalau hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.